Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Teras Kebun Lintang ya teman-teman. Kali ini atau kesempatan sore ini saya coba melakukan penyambungan pada pohon black sapote dan beberapa pucuk mame sapote ya teman-teman. Ada varian Lorito, terus Havana, ada Alkil, ada Viejo, dan varian unggulan lainnya ya. Diantaranya yang menurut saya enak ya, ada Rose sapote di sana masih disungkup dengan ala kadarnya. Terus ini sambung susu kenitu ungu ya, dipotong sekitar 3 harian yang lalu. Mudah-mudahan support ya. Ini agak sedikit layu. Ada juga hasil sambung susu jenis Espeda ya. Ini sebenarnya sudah insya Allah sehat ya, cuman karena cuacanya cukup panas disungkup ulang ya teman-teman di bagian atasnya atau sungkup separuh ya. Ini cangkokan baru jenis Magana ya teman-teman. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan support seperti itu. Di sebelah sana juga ada pasca potong sambung susu, ini kenitu ungu ya teman-teman, dan ada kenitu variegata beberapa biji ya. Cangkok jeruk langsung garing, cukup sahdu ya. Di sana ada itu Lorito ya. Terus di kolong sana ada hasil sambung susu jenis Super Red ya. Ada ini Emilio Duran meranggas daunnya. Lorito pun sama ya, meranggas. Ini apa? Tagnya Red Ruby ya teman-teman. Nggak tahu pohon apa. Kita lihat saja nanti keluar daunnya kayak apa. Ini jenis Havana. Tuh, semata wayang hasil sambung susu dari indukan yang di seberang kali sana. Abiu parah sekali ya teman-teman, cuman 1 biji dipamerin. Oke, kita kembali ke sana ya, kita ngobrolin sedikit sambil istirahat. Kita bicara yang ringan-ringan saja ya, karena yang berat-berat itu kita bawa padi 1 kintal sendiri itu berat ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman sudah atau salah satu atau salah banyak dari sekian banyak orang-orang yang giat menanam ya. Kebetulan bolak-balik saya pernah menyampaikan kalau saya suka terhadap black sapote ataupun mame sapote, makanya saya berusaha mencari tahu tentang rasa, varian, dan apa-apa yang berhubungan dengan pohon-pohon yang saya tanam ya. Ini coba saya kembangkan sendiri dengan teori sambung pucuk ya teman-teman. Itu, dan mame sapote juga iya dengan menggunakan teori sambung pucuk ya. Rata-rata pohon konvensional, pohon buah pada umumnya ya teman-teman, yang namanya sambung pucuk itu kebanyakan dia menggunakan entres
gundul ya, artinya batang bawahnya tanpa daun, semisal jenis mangga, terus alpukat, terus jambu, dan masih banyak yang lainnya ya teman-teman. Nah, sementara ada keistimewaan tersendiri pada varian Black Sapote ya teman-teman. Begitu juga pada Mame Sapote. Dia support dengan menggunakan batang atas ya yang berdaun dan seedlingnya tanpa daun ya. Insya Allah jadi, dengan catatan alat yang kita gunakan, teman-teman tentu tahu ya syaratnya. Pertama harus steril, terus media atau bahan yang kita sambung tentunya harus sehat ya, bukan pohon dari bukan seedling yang engkrik-engkriken atau penyakitan. Dan entres atau batang atasnya tentu dari varian yang valid ya teman-teman. Maksudnya biar tidak lama menunggu dan tidak kecewa pada akhirnya, karena beberapa reaction dari teman-teman yang mohon maaf beli di beberapa sumber itu, setelah dia dapat dia masih merasakan sesuatu yang disebut kesangsian ya. Kemudian dia posting lagi masih menanyakan kevalidan yang pohon yang dibeli. Banyak faktor yang menjadi pemicu rasa ketidakpuasan pembeli ya. Semisal dari faktor harganya murah, terus kok karakter daun dan lain sebagainya tidak sama persis dengan yang disoundingkan di media-media sosial atau pengenalan atau edukasi buah lainnya. Seperti itu kurang lebih. Kembali lagi teman-teman. Jadi baik pada Mame Sapote ini ya, daunnya besar bagi teman-teman yang belum paham juga, dan juga Black Sapote atau sawo hitam, kedua-duanya adalah sama-sama buah introduktif dari luar negeri yang memang secara fakta ya sudah bisa berbuah dan bisa dinikmati buahnya di Indonesia. Hanya saja waktu-waktu sekarang mungkin bagi sebagian orang, termasuk saya sendiri sebagai pemula, harganya masih relatif mahal ya teman-teman, baik dalam bentuk buah ataupun bibit. Makanya saya selalu mongor-mongor. Teman-teman paham enggak mongor-mongor? Mongor-mongor itu semacam kalimat sedikit berteriak ya, agar teman-teman hati-hati dalam menyematkan ID, khususnya buat para pembibit dan juga buat para pembeli ya. Artinya sumbernya memang benar-benar harus jelas. Dan ini Black Sapote ya, saya coba sambung dengan menggunakan entres berdaun, dan saya pilih dari pucuk batang utama ya teman-teman. Walaupun bukan pucuk batang utama, pucuk dari ranting yang tegak dan sudah bercabang. Fungsinya apa teman-teman? Untuk percepatan rimbun ya, tingkat kerimbunan. Jadi tidak harus menunggu trubus baru ya. Dengan catatan sambungan kita ya mudah-mudahan jadi seperti itu ya. Sebenarnya ini topik klasik, topik lama ya. Hanya saja apa salahnya kita sampaikan ya fakta-fakta yang memang insya Allah untuk pemula sendiri pun
ketika memang punya bahannya, kenapa tidak mencoba sendiri untuk mengembangkan ya teman-teman. Nah, ini saya juga coba dari batang yang tegak lurus dan sudah bercabang ya. Karena karakter Black Sapote ataupun Mame Sapote, dia bisa mempertahankan daun selama tingkat kelembaban di dalam sungkup itu stabil ya teman-teman. Syukur-syukur walaupun jarang mungkin ya teman-teman punya semacam greenhouse atau open ya, setelah disungkup bisa dimasukkan lagi ke open ya, bukan open buat bikin roti ya teman-teman. Jadi open kayak gubuk-gubukan yang dindingnya terbuat dari plastik, dan itu biasanya para pembibit punya ya. Dan untuk saya sendiri tidak punya, karena saya sebatas mencari tahu apa iya sampai titik di mana sih tingkat kegagalan dan keberhasilan kita menyambung suatu pohon seperti itu. Dan buat teman-teman yang pengen tahu dari mana asalnya batang bawah yang saya punya ini ya, saya sebagian buah ada yang beli, terus bijinya kita semai, ada di belakang rumah ya beberapa biji. Terus pohon indukannya ada di kebun kurang lebih 200 meter ya dari titik saya sekarang berada, ada sekitar 5-6 pohon ya, sudah cukup besar, mudah-mudahan tahun depan sudah berbuah. Lalu ke Mame Sapote ya teman-teman. Mame Sapote pun sama ya, saya ambil pucuk yang tegak lurus ya, dan ada juga yang memang sudah bercabang di sana. Sayang sekali ya belum bisa saya buka, artinya cabangnya itu memang bawaan sebelum jadi atau sebelum diproses disambung ya teman-teman. Kayak semisal ini kenituk pun saya coba dari nggak jelas ya teman-teman, dari entres yang bercabang ya, mudah-mudahan jadi. Jadi setelah nanti di atas 21 hari atau 1 bulan, walaupun belum pecah tunas, bisa dibuka ya. Karena indikasi gagal dari teknis sambung pucuk dengan menggunakan entres berdaun itu nggak pakai lama ya. 10 hari pun kalau memang sudah berguguran, gosong, menghitam, itu artinya gagal dan kita bisa ulang kembali ya. Karena saya masih sering mondar-mandir Cilacap Jogja Cilacap, ini bahkan bisa sampai 2 bulan baru dibuka nanti ya. Ini nanti kita sungkup teman-teman, kita ikat ya kata para suhu seperti itu. Tujuannya biar nggak kemasukan angin atau binatang dan tetap steril dan suhunya stabil ya, jangan sampai kemasukan angin. Lantas seperti apa pohon yang sudah jadi dengan teori dan praktek yang seperti ini? Begitu kan teman-teman, mungkin ada yang kepo, mana gitu. Ada di kebun sebenarnya, cuman untuk mengobati rasa penasaran teman-teman yang hobi menanam, saya coba tunjukkan ini ya. Ini sekitar 3 bulan yang lalu ya, sudah pulih itu ya. Ini juga sudah pulih itu, baru tadi dibuka. Dan daun-daun ini ya, ini bukan daun baru teman-teman, ini daun bawaan ya, daun bawaan sebelum disambung. Ini Black Sapote jumbo ya, dan ini juga ya sudah itu kalusnya sudah tertutup
rapi, sudah dihujankan dan dipanaskan. Ini black sapotenya ya teman-teman, dan mame sapotenya ini ya, hasil sambung pucuk sekitar 3 bulan yang lalu. Cuman karena seperti saya bilang di awal, panasnya cukup aduhai, daunnya rontok. Ini varian Aceh ya teman-teman, seperti itu. Tinggal nanti kalau ada yang spray, ini bisa keluar tunas bercabang-cabang. Dan ini juga ya, hasil sambung pucuk jenis Lorito menggunakan entres berdaun. Ini meranggas ya, seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sekali teknik-teknik untuk pemuliaan atau pengembangan pada tanaman buah tertentu ya. Dan itu tentunya dengan teori dan praktek yang berbeda-beda. Tujuannya sama ya, untuk pengembangan dan pemuliaan agar yang pada intinya cepat berbuah, cepat menghasilkan sesuatu dari karya-karya kita ya teman-teman, seperti itu. Jadi sangat potensinya masih cukup besar ya buat teman-teman kalau kita belajar sambung pucuk kelas mame sapote ataupun black sapote, seperti itu, dengan menggunakan entres berdaun ya. Dengan sedikit catatan tentunya, kalau memang entres yang valid, yang sudah cukup tua, terutama mame sapote, dia kan membawa pentil ya, pentil-pentil buah ketika bunga, ketika proses penyambungan lebih baik dibuang ya teman-teman. Tujuannya dia biar fokus ke daun dan pertumbuhan, seperti itu. Dan lagian tidak mungkin akan bertahan buah yang rata-rata sekilo up, akan tetap nempel di ranting yang baru diobrak-abrik, digabrutkan, disesar ya, pasti akan rontok pada akhirnya. Dan untuk teman-teman yang punya pengalaman lebih tentang grafting dan lain sebagainya, sesama pemula tentunya saya persilahkan untuk sharing, untuk komen dan lain sebagainya ya. Tetap semangat, dan insya Allah nanti per Desember itu hujan sudah stabil di daerah tada hujan. Di sini kita bisa kembali menanam di kebun ataupun di bukit, bukan hanya pohon-pohon introduktif ya, ada pohon jadul sekelas pohon mundu, pohon pohon kepel, terus pohon matoa dan lain-lain. Karena memang tujuan daripada kita menanam itu adalah setidak-tidaknya syukur-syukur berbuah, syukur-syukur menghijaukan bumi ya, sedekah oksigen kalau kata orang, seperti itu teman-teman. Bisa dipahami ya. Insya Allah sehat kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.